Oke teman-teman, kita lanjutin pembahasan yang kemarin sudah kita bahas sama Mas Fadli ya. Yes, ini nih banyak banget Mas Teguh yang minta kelanjutan cerita ya. Betul. Jadi kemarin kan kita liburan ya, terus kita tetap bisa trading dan akhirnya ternyata lumayan menghasilkan ribuan dolar gitu ya sambil liburan. Nah ini Mas banyak banget pertanyaannya Mas Teguh, jadi ditanyain itu time frame-nya berapa, terus pending ordernya tuh yang seperti apa, apakah final target atau pakai TP123 gitu-gitu kan. Terus zone-nya itu ngambilnya pivot atau yang RBR sama DBD doang kayak gitu-gitu ya. Ada banyak banget pertanyaan-pertanyaan seperti itu teman-teman. Untuk itu di video ini singkat saya pengen kasih tunjuk aja langsung chartnya sama teman-teman semua ya. Jadi langsung aja lah kita gas ya Mas Teguh ya. Nah, area-area yang kemarin saya ambil ya teman-teman, ini nih yang memang biasanya kita ambil itu yang bentuknya seperti ini. Ini jarang terjadi, tapi yang teman-teman perlu tahu adalah saya tradingnya itu di M5 dan M1. Sehingga kalaupun dia jarang terjadi, tiap hari pasti ada. Pasti ada, karena untuk menunggu M1 kan cepet gitu ya terbentuknya. Cepet gitu ya, akan ada banyak ratusan candle M1, ribuan candle M1 gitu yang teman-teman bisa analisa setiap hari. Nah, ini yang bikin akhirnya bentuk-bentuk seperti ini sering muncul. Nah, yang perlu teman-teman hafalin adalah bentuk areanya, gitu ya. Teman-teman nggak penting time frame-nya. Anda akan tetap bisa ambil profit di H1, di M30, di M15, bahkan M1 gitu ya. Kalau tetap bentuknya seperti itu, gitu. Oke? Nah, disclaimer teman-teman, saya menggunakan M1 karena memang daily ATR dari XAUUSD, which is saya trading XAUUSD only ya di akun yang kemarin saya ceritain sampai ribuan dolar profit itu karena memang daily ATR-nya lagi menarik banget Mas Teguh ya. 1114 kalau nggak salah terakhir tadi pagi saya cek gitu ya. Average true range-nya XAUUSD hari ini teman-teman 14 hari terakhir rata-rata itu di atas 1000 pips gitu ya per hari. Jadi bisa dibilang area M1 yang base-nya kelihatan kecil itu mirip lebar areanya seperti XAUUSD itu mirip seperti EURUSD, GBPUSD, major pair lainnya yang biasanya kita transaksikan. Makanya kenapa M1 atau M5 tetap menarik buat saya gitu. Nah sekali lagi teman-teman, kaidah dasarnya nggak boleh ditinggalin ya teman-teman. Tetap perlu pakai buffer zone, tetap perlu pakai safety target kalau teman-teman mau. Pakai pending order, nggak boleh buy no sell no yang gimana-gimana banget gitu ya. Apalagi sampai full margin, no. Jangan ya, teman-teman sebaiknya jangan ya. Jadi apa yang saya lakukan ini bukan full margin teman-teman ya, tapi saya scalping lebih agresif dari biasanya. Mungkin gambarannya seperti itu. Oke Mas Teguh, kita langsung kasih lihat aja chartnya. Jadi ini adalah chart XAUUSD di time frame M1. M1 ya, oke. Dan yang saya marking ini adalah dua area terakhir yang saya ambil dan cukup menarik memang teman-teman untuk teman-teman contoh sebagai sesuatu yang bisa teman-teman tungguin kapan ini muncul, ambil hajar bleh pokoknya gitu ya. Oke, nah yang pertama adalah yang ini dulu mungkin ya. Jadi kita ambil gambaran yang ini dulu deh Mas Teguh. Nah, ini kan kalau kita lihat ini drop base dropnya cukup menarik sebenarnya ya. Yang ini nih, teman-teman bisa lihat ini adalah drop base drop yang cukup menarik. Dan kalau teman-teman lihat, dia pertama kali masuk di area yang lingkarannya merah sebelah kanan ini kan sentuhan pertama. Which is di sentuhan pertama ini saya belum entry Mas Teguh. Saya belum entry. Nah tapi ketika dia lari sampai ke bawah sini, saya tahu bahwa ini strong nih areanya. Maka saya pasang pending order di area drop base drop yang ini. Sehingga di sentuhan yang ini kita dapetin profit. Gitu. Nah ini selalu sering banget terjadi teman-teman. Kalau di M1 ini banyak, ada di mana-mana gitu ya. Nah area yang saya kotakin gini nih teman-teman, ini area yang kita sebut sebagai area white space lah gitu ya. Area di mana dia memang field orders, bolak-balik, noise gitu. Di luar area itu selalu area yang bagus. Gitu ya. Oke, kita ulang dengan contoh yang kedua nih misalnya ya. Kalau misalnya teman-teman nanti bingung, kita kasih contoh berikutnya. Salah. Kita kasih contoh berikutnya. Nih, supaya teman-teman kebayang di area yang kedua, teman-teman bisa lihat di sini. Ini areanya yang ini nih, mirip seperti area yang pertama sebetulnya, tapi drop base dropnya yang ini. Nih, bener ya? Betul. Drop base dropnya yang ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada drop base drop, gitu. Dia basing terus drop cukup signifikan. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada quick retest. Nah, sentuhan pertama gitu. Sentuhan pertamanya, which is saya lagi-lagi ketinggalan teman-teman di sini. Tapi karena itu terjadi dan dia move ke bawah cukup jauh, saya bisa lihat bahwa ini adalah profit zone, Mas Teguh. Gitu. Ini adalah profit zone sehingga saya akan selalu pasang pending ordernya di sini.
sell limit dong, Yes, ya kan? benar. Terus SL-nya di atas ini, habis itu TP-nya minimal sampai sini. Yes. Nih, sampai garis yang di bawah ini. Sehingga kita dapat minimal 1:2, kadang 1:3, seperti itu. Dan ini teman-teman lotnya aja yang lebih gede. Risk-nya Risk-nya aja saya yang besar ya. gunakan Betul. bisa lebih gede, lebih dari 1%. Kadang lebihnya lebih banyaknya banyak banget gitu ya. Iya. Kalau areanya seperti ini teman-teman. Banyak bangetnya langsung ketawa Mas Teguh kan. Soalnya banyaknya ya lumayan teman-teman kalau udah profit ya kan gitu. Iya, serius gitu. Nah, saya entry-nya di yang ini jadinya. Betul. Nih, dan ya terbukti profit kan setelah dari sini dia nyentuh TP sampai ke sini tuh. Betul. Gitu. Bahkan dia ada sentuhan berikutnya lagi dan masih TP lagi lebih jauh sampai ke bawah sini. Gitu. Supaya teman-teman bisa kebayang. Nah, ini nih area yang perlu teman-teman hafalin. Formasinya simple, saya sederhanakan ya. Jadi teman-teman hanya perlu mencari drop base drop seperti ini, ya. Drop base drop seperti ini dan dia berada di luar area di mana ada banyak tumpukan candle yang berulang-ulang melewati sebuah range. Oke? Sehingga saya bikin kotak lah, teman-teman bisa kebayang ya. Nah, ini adalah range-nya. Di bawah ini juga sama, ini adalah range-nya. Kalau ada seperti ini teman-teman, maka itu adalah very high quality zone. Yes. Gitu. Kalau ada seperti ini kalau kata alumni Forex with DA Iya, ya, betul. ini abaikan semua parameter. Anda boleh lebih agresif. Ini Sam Sidan sendiri yang ngomong nih ya. Iya, Anda boleh abaikan tren, Anda boleh abaikan EMA, Anda boleh abaikan apapun ya. News bahkan gitu. Bahkan abaikan news, nggak apa-apa. News itu kalau ada mempercepat Anda TP, udahlah. Gitu. Yes, yes. Gitu. Jadi saya entry di area-area seperti ini teman-teman di time frame M1 dan M5. Makanya transaksinya jauh lebih banyak dan jujur aja teman-teman dalam 1-2 hari itu bisa 100% profitnya. Gitu. Gede banget. Gede Lebih, banget. Mas. Bahkan lebih. Bahkan lebih. Gitu ya. Di beberapa area yang profit zone cukup jauh Mas Teguh itu saya pasang sampai TP-nya tuh 1:5, 1:8 gitu ya. Kita tungguin. Bahkan kalau teman-teman merhatiin ya, mungkin saya itu ada beberapa SL plus Mas Teguh. Oh iya, Jadi SL plus. ya ininya Karena ada Ally UFO. Betul. Jadi kalau dia bikin drop base drop gitu, terus dia udah floating profit lebih dari 1:3, teman-teman, SL-nya saya pindahin ke drop base drop terdekat dari harga yang sedang berjalan. Jadi seolah-olah kayak area baru, tapi kalau area ini tembus berarti saya kena SL plus. Kalau enggak dia akan koreksi dan move lebih jauh lagi, TP saya TP 3-nya yang ini. Jadi lebih jauh lagi. Gitu. Nah, ini yang apa ya, yang bikin akhirnya kadang profitnya bisa gede banget. Kadang floating profitnya lebih gede dari balance-nya. Betul. Ada hari teman-teman di mana saya punya floating profit itu sampai 3 kali balance gitu ada. Gitu. Karena sangat jauh move-nya. Gitu. Dan itu juga ya yang perlu teman-teman kuasai untuk melatih menahan floating profit Mas Fadli. Nah, itu dia. Ada banyak trader yang tidak bisa melatih nahan floating profitnya. Dia bisa melatih floating minus yang berkepanjangan ya, tapi tidak bisa untuk melatih kalau nahan floating minus kuat ya. Benar itu. Kalau nahan floating profit susah. Nah, itu balik lagi ke psikologi trading ya teman-teman ya. Ini ketika teman-teman takut kehilangan, teman-teman takut untuk bisa membiarkan profitnya berjalan lebih jauh ya. Itu sesimpel teman-teman memiliki luka finansial namanya, dan itu perlu disembuhin ya. Nah, itu kita nanti bisa bahas di sesi yang berbeda lah ya. Semoga sesi yang ini bisa menjawab dulu pertanyaan teman-teman semua, bentuk area seperti ini nih ya, yang teman-teman akan perlu bisa cari gitu. Nah, ini dibahas detail sebetulnya di online seminarnya Mas Angga, Mas Teguh ya. Jadi teman-teman mungkin banyak alumni ya, teman-teman tuh punya hidden treasure loh. Teman-teman tuh punya apa ya? Itu kan member area kan bisa ditonton ulang, ya kan? Bener. Tonton ulang aja. Kalau teman-teman sudah pernah ikutan. Kalau belum, waduh. Ikutan online seminar sama Mas Dwi Nanggara 5 hari, kita bedah semua area base yang berkualitas sehingga teman-teman di masa depan bisa dapat apa yang saya dapetin bahkan lebih. Gitu ya. Oke, mulai gerimis bro. Ini gerimisnya lumayan mulai deras Mas Fadli. Udah mulai banyak bintik-bintik nih ya. Oke. Kita cukupin dulu mungkin ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab ya teman-teman, buat teman-teman yang penasaran sama cara tradingnya Mas Fadli itu seperti apa. Dan ingat teman-teman, Mas Fadli tidak trading overtrade ya gitu ya. Hanya saja risknya aja yang dibesarin. Ya memang tetap kualitas, santai, tetap bisa jalan-jalan. Ngambil area yang berkualitas saja. Benar. Gitu ya. Oke, itu thank you Mas Fadli. Thank you teman-teman, thank you Mas Teguh. See you teman-teman.